Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Al-Baqarah terdapat banyak kisah yang luar biasa. Kisah-kisah tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa alam semesta. Dia melakukan apa saja yang Dia kehendaki, dan Dialah satu-satunya yang layak untuk disembah. Salah satu peristiwa yang dikisahkan di dalam surat Al-Baqarah adalah kembalinya ruh makhluk hidup yang telah mati. Peristiwa ini terjadi pada umat terdahulu agar orang-orang setelahnya dapat mengambil pelajaran. Seperti yang telah kita ketahui, Bani Israel dari kaum Nabi Musa alaihissalam merupakan kaum yang lancang dan seringkali melampaui batas. Pernah suatu ketika mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar diperlihatkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bermula pada saat Nabi Musa alaihissalam dipanggil Allah Azza wa Jalla untuk menerima wahyu. Sebelum menuju Robnya, Musa menitipkan Bani Israel kepada saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Beliau meminta agar Nabi Harun mengawasi, mendidik, dan membimbing kaumnya, yaitu Bani Israel. Nabi Musa berpesan agar jangan membiarkan kaumnya berpaling kepada kekufuran, karena gelagat penyimpangan sudah tampak ketika baru saja mereka selamat dari lautan dan menyaksikan Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang masih menyembah berhala, Bani Israel berkata, 'Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan.' Musa menjawab, 'Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan.'" Singkat cerita, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa alaihissalam benar-benar terjadi. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun terlupa begitu saja. Seorang dari kaum Nabi Musa yang bernama Samiri mampu mempengaruhi mereka dengan cerita rekaan nafsunya. Samiri mengajak Bani Israel menyembah sebuah berhala emas yang berbentuk sapi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam. Lalu kamu menjadikan anak lembu sembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim." Saat Bani Israel lari dari kejaran Fir'aun, sebagian dari mereka mencuri emas dari negeri Mesir. Lalu setelah melintasi laut, Musa memerintahkan agar membuang emas tersebut, karena harta itu tidak halal untuk mereka. Allah Azza wa Jalla mengabadikan dalam firman-Nya, "Mereka berkata, kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya." Kemudian Samiri mengumpulkan emas-emas tersebut dan menjadikannya patung sapi, sebuah patung yang apabila udara masuk lewat bagian belakangnya, maka akan keluar suara dari mulut patung sapi tersebut. Bani Israel dibuat takjub dengan benda tersebut. Samiri berkata kepada mereka, "Ini adalah Tuhannya Musa, Tuhan yang dia pergi untuk bertemu dengannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata, 'Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa,' tetapi Musa telah lupa." Sungguh, mereka begitu cepat terpengaruh, padahal mereka baru saja menyaksikan kekuasaan Allah dengan indera mereka. Mata mereka melihat kejadiannya, telinga-telinga mereka mendengar gemuruhnya, dan kulit-kulit mereka merasakan suasananya. Namun pengingkaran tetap saja terjadi. Hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi umat ini, umat yang telah diutus sebaik-baik utusan, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Umat yang telah diterangkan kepada mereka Al-Quran. Mata dan telinga umat ini telah mendengar apa yang terjadi pada umat terdahulu. Jangan sampai kita tergelincir jika lalai dari ketaatan. Nabi SAW bersabda, "Bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah, musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir." Kemudian setelah Musa kembali dari menerima wahyu, ia melihat kejadian yang sangat buruk. Ia sangat marah. Tanpa sadar, ia lemparkan wahyu yang baru saja ia terima, wahyu yang berisi kalamullah.
Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati, berkatalah dia, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Dan Musa pun melemparkan luh-luh Taurat itu. Selanjutnya, ia menemui saudaranya Harun alaihissalam yang telah Nabi Musa amanati untuk menjaga kaumnya. Dan Musa memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menjambaknya ke arahnya. Bani Israel tidak berani melakukan perbuatan buruk ini ketika Nabi Musa alaihissalam berada di tengah-tengah mereka. Mereka sangat takut kepada Nabi Musa karena beliau adalah seorang yang keras dan tegas terhadap mereka. Adapun saudaranya Nabi Harun alaihissalam adalah seorang yang lemah lembut, sehingga ketika Harun alaihissalam sendirian, mereka berani melakukan intimidasi terhadapnya. Harun berkata, "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu, janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim." Kedatangan Nabi Musa alaihissalam yang dalam keadaan marah membuat Bani Israel berhenti dari perbuatan mereka. Meskipun kesyirikan yang mereka lakukan sangat banyak, namun mereka tidak berani berhadapan dengan Nabi Musa, karena Nabi Musa adalah seorang laki-laki yang berwibawa lagi tegas. Kemudian Bani Israel mengadu kepada Nabi Musa bahwa Samirilah biang keroknya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menemui Samiri dan bertanya kepadanya tentang kejadian itu. Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujukku." Para ahli tafsir mengatakan Rasul di sini adalah malaikat Jibril. Samiri melihat Jibril menunggang kudanya sesaat setelah Bani Israel keluar dari laut yang terbelah itu, saat Fir'aun dan tentaranya meregang nyawa di telan gelombang. Nabi Musa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan suara yang keluar dari patung lembu itu karena bekas yang ditinggalkan oleh kuda Jibril. Kemudian Nabi Musa alaihissalam membakar berhala tersebut, lalu patung sapi itu pun musnah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta Bani Israel untuk bertaubat. Mereka berkata, "Kami bertaubat, wahai Musa." Nabi Musa menjawab, "Bunuhlah diri kalian." Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang bertaubat tadi saling berperang, saling bunuh, dan ada yang menyebutkan bahwa 70.000 dari mereka tewas terbunuh. Inilah taubat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka, untuk dosa keji yang mereka perbuat setelah anugerah kemenangan atas Fir'aun. Kemudian Bani Israel berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, apakah Allah sudah menerima taubat kami?" Lalu Nabi Musa menjawab, "Allah telah menerima taubat kalian, namun aku akan memilih beberapa orang di antara kalian." Nabi Musa kemudian memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan." Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengajak pergi 70 orang terbaik dari Bani Israel itu. Nabi Musa berkata kepada mereka, "Tunggulah, aku hendak bermunajat kepada Robku." Lalu mereka berkata, "Apakah kami juga mendengar ucapan Robmu? Kami harus turut mendengarnya." Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, "Marilah ikut bersamaku." Lihatlah betapa sayangnya Musa kepada mereka dan betapa lancangnya mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun berdialog dengannya. 70 orang itu mendengar kalam Allah. Kemudian dengan tanpa adab mereka kembali berkata, "Wahai Musa, siapa yang berbicara denganmu?" Musa menjawab, "Dialah Robku." Lalu mereka menjawab, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan senyatanya." Inilah keadaan orang-orang terbaik dari kaum Nabi Musa alaihissalam. Betapa buruknya perangai mereka. Bagaimana dengan orang yang kedudukannya berada di bawah mereka? Tentu jauh lebih buruk dan lebih kasar. Namun demikian, betapa sayang dan sabarnya Nabi Musa alaihissalam kepada mereka.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya.' Kemudian 70 orang terbaik dari Bani Israel ini pun binasa." Kejadian ini kembali memperlihatkan akhlak mulia Nabi Musa alaihissalam, betapa sayangnya ia terhadap umatnya. Nabi Musa kemudian berkata, "Wahai Robku, apa yang hendak kukatakan kepada Bani Israel ketika aku pulang dan berjumpa dengan mereka? Apakah harus kukatakan Allah telah membinasakan 70 orang itu? Ya Allah, hidupkanlah kembali mereka dan terimalah taubat mereka." Nabi Musa tidak ingin keadaan ini semakin membuat umatnya jauh menyimpang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Dia memaafkan orang-orang yang Dia berikan kenikmatan berturut-turut, namun tetap ingkar seingkar-ingkarnya kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali mereka untuk yang kedua kalinya. Allah berfirman, "Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur." Inilah kelompok pertama yang mati kemudian hidup kembali. Mereka mengalami 2 kali kehidupan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.